Simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024. KPPS mengumumkan hari dan tanggal pemungutan suara paling lambat 5 hari sebelum hari pemungutan suara 22 November 2024 dengan cara 1. Menggunakan pengeras suara di tempat-tempat ibadah. 2. Menempelkan pengumuman di papan pengumuman. 3. Bentuk pengumuman lain yang lazim digunakan di kelurahan setempat. Dan 4. Digital flyer. KPPS menyampaikan formulir C pemberitahuan KWK kepada pemilih DPT dengan mendatangi secara langsung paling lambat 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara 24 November 2024. Pemilih menerima C pemberitahuan KWK dan menandatangani tanda terima. Jika pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, KPPS dapat menyampaikan formulir model C pemberitahuan KWK kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima. Pemilih dan keluarga pemilih tidak berada di tempat tinggal. KPPS dapat menyampaikan foto atau dokumen digital formulir C pemberitahuan KPU dalam format pesan elektronik kepada pemilih melalui messenger email dan mengambil tangkapan layar dari hasil pengiriman tersebut. Apabila sampai dengan 3 hari sebelum pemungutan suara 24 November 2024, pemilih DPT belum menerima formulir C pemberitahuan KWK. Pemilih tersebut dapat meminta formulir C pemberitahuan KWK kepada Ketua KPPS paling lambat tanggal 26 November 2024 dengan menunjukkan KTP elektronik. Dalam hal sampai dengan 1 hari sebelum tanggal pemungutan suara, KPPS menemukan pemilih telah meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, pindah memilih, maka KPPS menandai atau mencatat keterangan pada formulir C pemberitahuan KPU yang tidak terdistribusi. KPPS wajib melaporkan formulir yang tidak terdistribusi kepada PPS menggunakan formulir BAC pemberitahuan KWK pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Formulir C pemberitahuan KWK. Pengaturan waktu kehadiran pemilih di TPS. Pengaturan waktu kehadiran pemilih DPT disarankan dibagi 4 kelompok jadwal kehadiran yang diurutkan sesuai nomor urut dalam formulir model A daftar pemilih secara proporsional. A. 7 sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. B. 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. C. 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan D. 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Catatan, apabila pemilih DPT hadir tidak sesuai jadwal yang disarankan, namun hadir dalam rentang waktu pemungutan suara berlangsung, yaitu pukul 7 sampai dengan 13 waktu Indonesia bagian Barat, KPPS wajib melayani pemilih tersebut dalam menggunakan hak pilihnya. Pemilih pindahan DPTB dapat memberikan suara di TPS paling cepat 2 jam sebelum pemungutan suara selesai, yaitu pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia bagian Barat. KPU Kabupaten atau Kota dan KPPS mensosialisasikan waktu pemberian suara untuk DPTB melalui pengumuman atau pesan singkat kepada pemilih pindahan DPTB. Catatan, apabila pemilih pindahan DPTB hadir sebelum waktu yang disarankan, pemilih tersebut tetap diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya sepanjang mengalami keadaan memaksa. Daftar pemilih tambahan atau DPK dapat memberikan suara di TPS pukul 12 sampai dengan 13 waktu Indonesia bagian Barat. Formulir BA pengembalian C pemberitahuan KWK. KPPS menerima perlengkapan pemungutan suara dari PPS paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Perlengkapan di dalam kotak suara: surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kantong plastik kecil, kantong plastik besar, kantong plastik ziplock, tinta, segel, alat untuk memberi tanda pilihan,
tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, sampul kertas, karet pengikat surat suara, formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur di TPS yang berbentuk plano C hasil. Formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur di TPS berbentuk A4 atau C hasil salinan. Formulir lainnya yang digunakan di TPS: alat bantu tunanetra pemilihan gubernur dan wakil gubernur, segel plastik atau kabel tis sebagai alat pengaman lainnya pengganti gempok. Perlengkapan di luar kotak suara: tanda pengenal KPPS, tanda pengenal petugas ketertiban TPS, dan tanda pengenal saksi, lem, ballpoint berwarna biru, spidol kecil berwarna biru, daftar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, salinan DPT, salinan daftar pemilih pindahan. Persiapan pemungutan suara. KPPS menyiapkan TPS. TPS dapat dibuat di ruang terbuka dan atau ruang tertutup. TPS tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah. Ukuran TPS, panjang 10 meter kali lebar 8 meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. TPS harus sudah selesai paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. TPS dibuat yang mudah dijangkau atau accessible. Untuk mewujudkan pemilu yang aksesibel bagi pemilih disabilitas, KPPS memastikan TPS memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. TPS tidak didirikan di lahan yang berbatu-batu, berbukit, berlumpur, berumput tebal, terdapat anak tangga. 2. Lebar pintu masuk dan keluar TPS tidaknya 90 cm untuk akses pemilih berkursi roda. 3. Tinggi meja bilik suara setidaknya 75 hingga 100 cm dari tanah dan terdapat jarak setidaknya 1 meter antara meja bilik suara dan dinding atau pembatas TPS. 4. Tinggi meja kotak suara setidaknya 35 cm dari tanah. 5. Perlengkapan TPS diatur sedemikian rupa agar tersedia jarak yang cukup bagi pengguna kursi roda untuk bergerak leluasa di TPS. 6. Menyiapkan kursi duduk prioritas atau priority seat bagi lansia, ibu hamil, dan disabilitas di 3 hingga 5 kursi paling depan. Ketua KPPS menjelaskan kepada anggota KPPS mengenai 1. Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. 2. Pembagian tugas anggota KPPS. Penjelasan kepada anggota KPPS dilakukan paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. KPPS menempelkan DPT, daftar pemilih pindahan atau DPTB, dan DPC atau daftar pasangan calon di TPS. Pelaksanaan pemungutan suara. Pastikan persiapan pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada pukul 6.00 WIB di TPS. Pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara. KPPS memeriksa TPS dan perlengkapannya, mempersilahkan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan, menerima surat mandat dari saksi dan menerima surat tugas dari pemantau atau pewarta atau media. Menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS. Ketentuan saksi di TPS dapat menjadi saksi untuk 1 peserta pemilihan. Atribut saksi: saksi tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, foto calon atau pasangan calon, simbol atau gambar partai politik, atau mengenakan seragam dan atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta pemilihan tertentu, termasuk kolom kosong tidak bergambar. Ketentuan larangan atribut juga berlaku untuk pemilih. Mandat saksi:
Saksi harus membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh pasangan calon tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Jumlah saksi. Saksi berjumlah paling banyak 2 orang untuk masing-masing pasangan calon dengan ketentuan yang dapat memasuki PS berjumlah 1 orang dalam satu waktu. Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara. Ketua KPPS memimpin pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan pembagian tugas anggota KPPS. Ketua KPPS dibantu KPPS 2 dan KPPS 3 membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja. Membuka kotak suara. Mengidentifikasi dan menghitung jenis dokumen dan peralatan. Memastikan sampul yang berisikan surat suara masih disegel. Memastikan kondisi kotak suara sudah kosong dan menunjukkannya kepada pengawas TPS. Menutup dan menyegel kembali kotak suara. Menghitung dan memeriksa surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan. Memastikan surat suara sudah sesuai dengan jenis pemilihan. KPPS memberikan salinan daftar pemilih kepada saksi dan pengawas TPS. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih, saksi, dan pengawas TPS mengenai jumlah surat suara yang diterima, tata cara pemberian suara secara berkala, tata cara penyampaian keberatan, tata cara pemantauan oleh pemantau pilkada, dan pembagian tugas anggota KPPS. Pelaksanaan pemberian suara. Pemilih menuju KPPS 4. Petugas ketertiban TPS mempersilahkan pemilih memasuki TPS. KPPS 4 meminta kepada pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan pemilih dan memeriksa tinta pada seluruh jari tangan pemilih. KPPS 4 memeriksa C pemberitahuan KWK atau model A surat pindah memilih KPU dan meminta pemilih menunjukkan KTP elektronik atau biodata penduduk model A surat pindah memilih. Jika tidak dapat menunjukkan KTP elektronik atau biodata penduduk, dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa fotokopi KTP elektronik, foto KTP elektronik, dan KTP elektronik berbentuk digital. KPPS 4 memeriksa nama pemilih sesuai dengan salinan DPT atau Daftar Pemilih Pindahan atau DPTP, serta memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPT atau Daftar Pemilih Pindahan atau DPTP. Salinan DPT untuk diumumkan pada papan pengumuman di TPS. Salinan DPT untuk digunakan KPPS memeriksa daftar pemilih di TPS. Apabila terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan daftar pemilih pindahan atau DPTP, KPPS 4 memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan KTP elektronik dan memastikan pemilih tidak terdaftar dalam DPT dan daftar pemilih pindahan atau DPTP. Cek DPT online dan salinan DPT. Pemilih menuju KPPS 5. Pemilih menandatangani formulir model C Daftar Hadir DPT atau C Daftar Hadir DPTB. Formulir C Daftar Hadir DPT. Formulir C Daftar Hadir Daftar Pemilih Pindahan atau DPTB. Formulir C Daftar Hadir Tambahan DPK. Pemilih pindahan yang berasal dari luar wilayah pemilihan DKI Jakarta tidak berhak memberikan suara di TPS wilayah DKI Jakarta.
pemilih KTP elektronik wilayah di luar DKI Jakarta atau penduduk di luar wilayah pemilihan dan tidak terdaftar dalam DPT tidak berhak memberikan suara di TPS wilayah DKI Jakarta. Bagi pemilih DPK, KPPS 5 meminta pemilih menuliskan nama lengkap sesuai KTP elektronik dan menandatangani formulir C daftar hadir DPK. Apabila pemilih telah memiliki KTP elektronik pada domisili di tempat baru dan tidak terdaftar dalam DPT pada TPS sesuai KTP elektronik pada domisili yang baru, pemilih tersebut dapat menjadi pemilih DPK. Apabila pemilih yang telah menandatangani C daftar hadir namun meninggalkan TPS dan sampai dengan waktu pemungutan suara selesai pemilih tersebut tidak kembali untuk melakukan pemberian suara, maka KPPS mencatat kejadian tersebut ke dalam formulir model C kejadian khusus KWK dan atau model C keberatan saksi KWK dan mencoret pemilih dalam formulir model C daftar hadir sesuai dengan jenis pemilihan. Bagi pemilih kategori DPTB dan DPK yang belum tercantum namanya, KPPS 5 meminta pemilih menuliskan nama pemilih dan jenis disabilitas pemilih yang belum tercantum dalam formulir model C daftar hadir DPTB atau model C daftar hadir DPK. Setelah absensi oleh KPPS 5, pemilih dipersilakan duduk di tempat yang telah disediakan. KPPS menyiapkan dan mengatur tempat duduk pemilih paling sedikit 25 orang. 5 tempat duduk dari 25 tempat duduk pemilih merupakan tempat duduk prioritas yang diperuntukkan bagi pemilih disabilitas, pemilih hamil, pemilih lanjut usia, pemilih menuju meja KPPS 1, 2, dan 3. KPPS 2 menerima dan mengurutkan C pemberitahuan KWK, model A surat pindah memilih KPU, dan KTP elektronik atau biodata penduduk sebagai dasar pemilih mendapatkan surat suara. Ketua KPPS memanggil pemilih sesuai antrian dan mendahulukan pemilih berkebutuhan khusus, orang tua atau ibu hamil untuk melakukan pemberian suara. Ketua KPPS menyiapkan dan menandatangani surat suara. Penyiapan surat suara dapat dibantu oleh KPPS 2 dan KPPS 3 dengan menuliskan nama kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan, dan nomor TPS. Ketua KPPS memberikan surat suara kepada pemilih. Ketua KPPS menyampaikan kepada pemilih untuk memeriksa surat suara sebelum dibawa ke bilik suara, serta mengingatkan pemilih tidak membawa handphone atau alat perekam lainnya ke bilik suara. Pemilih menuju bilik suara untuk melakukan pemberian suara dengan cara mencoblos dengan alat yang disediakan. Atau surat suara dibuka dan dicoblos. KPPS 3 mengumpulkan C pemberitahuan KWK, model A surat pindah memilih KPU setelah pemilih mendapatkan surat suara. Pemilih menuju KPPS 6 dan 7. Setelah selesai memberikan suara, pemilih melipat kembali surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan sesuai jenis pemilu. KPPS 6 memastikan pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. KPPS 7 meminta pemilih untuk mencelupkan salah satu jarinya ke dalam tinta hingga mengenai seluruh bagian kuku sebagai tanda sudah memberikan suara. Pemilih keluar dari TPS. Petugas KPPS melaporkan jumlah suara yang tersisa dan mengatur keseimbangan jumlah pemilih dan surat suara dengan cara 1. Ketua KPPS melaporkan jumlah surat suara yang masih tersedia kepada PPS pada pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. 2. KPPS memastikan jumlah surat yang tersedia cukup untuk pemilih yang hadir di TPS pada pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB. 3. Jika surat suara tidak mencukupi, KPPS meminta dan memberikan kepada pemilih tambahan atau DPK untuk menggunakan hak pilihnya di TPS lain dalam satu RT atau RW atau kelurahan dengan surat keterangan KPPS. Tepat pukul 13.00 WIB, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam daftar hadir, atau telah hadir dan sedang dalam antrian untuk mencatatkan kehadirannya dalam daftar hadir.
Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan rapat penghitungan suara di TPS. Panduan pendamping pemilih disabilitas. Ketua KPPS memberikan kesempatan pemilih disabilitas dapat didampingi oleh pendamping. Pendamping pemilih disabilitas mengisi dan menandatangani formulir model C pendamping KWK. Pendamping dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan. 1. Oleh pemilih disabilitas yang dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu pemilih menuju bilik suara dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri. 3. Bagi pemilih disabilitas netra dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan pada saat pemberian suara. Panduan pelayanan pemilih disabilitas. Disabilitas netra. Sentuh pundak atau tangan pemilih disabilitas netra saat hendak memulai pembicaraan. Tanyakan pada pemilih tunanetra tersebut apakah mereka memerlukan bantuan untuk menyoblos. Perkenankan mereka untuk menggenggam lengan Anda dan menentukan apakah mereka lebih nyaman berada di sebelah kiri atau sebelah kanan Anda. Untuk menunjukkan posisi benda-benda, gunakan istilah arah-arah sesuai jarum jam. Misalnya, jam 12 berarti lurus di hadapan, jam 3 berarti tepat di sebelah kanan, jam 9 berarti tepat di sebelah kiri. Saat mempersilahkan pemilih tersebut untuk duduk, bimbing tangannya ke sandaran atau lengan kursi sehingga pemilih tersebut dapat duduk sendiri. Saat menggambarkan berbagai benda, gunakan kata-kata yang lugas dan tepat. Hindari kata yang samar seperti ini, itu, di sana, di sini. Disabilitas daksa. Sebelum memberikan bantuan, tanyakan kepada penyandang tunadaksa apakah mereka membutuhkan bantuan. Biarkan mereka berpegangan pada Anda jika kaki mereka kurang stabil. Jika berbicara dengan pengguna kursi roda cukup lama, misalnya lebih dari 1 menit, sejajarkan posisi Anda saat berbicara dengan tunadaksa. Tawarkan posisi duduk di pinggir barisan atau dekat pintu agar mereka bisa bergerak dengan leluasa. Bila membantu melipat kursi roda, tanyakan dulu kepada pengguna bagaimana caranya. Saat membantu mendorong kursi roda, perhatikan dan hindari rintangan, selokan atau lubang yang mungkin ada di depan, hindari jalan atau bidang yang berlubang atau berbatu-batu. B. Pemilih disabilitas rungu. 1. Untuk menarik perhatian pemilih disabilitas rungu, tepuk bahunya atau lambaikan tangan Anda. Tatap dia secara langsung dan berbicaralah dengan gerak mulut yang jelas dan pelan sehingga ia dapat membaca gerak bibir Anda. 2. Gunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah untuk membantu berkomunikasi. 3. Gunakan perbendaharaan kata yang baku dan sederhana. Jelaskan arti dari istilah yang tidak dikenal yang Anda gunakan secara tertulis. 4. Komunikasi secara tertulis dan melalui gambar akan sangat membantu. 5. Bicaralah langsung kepada pemilih. Jangan meminta penerjemah bahasa isyarat atau anggota keluarga atau rekan pemilih untuk menjawab pertanyaan pemilih tersebut. Penanganan kejadian khusus tertentu yang terjadi di TPS. Orang dengan KTP elektronik di luar DKI Jakarta memaksa memilih tanpa memiliki form A pindah memilih. Tindakan, pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara di TPS. Pemilih tambahan atau DPK memaksa memilih tidak sesuai alamat domisili KTP elektronik. Tindakan, pemilih tidak berhak memberikan suara di TPS tersebut. KPPS menjelaskan bahwa pemilih tambahan atau DPK dapat menuju TPS yang sesuai dengan domisili yang tertera di KTP elektronik. Pemilih yang terindikasi sudah melakukan proses pemberian suara. Tindakan, pemilih tidak berhak memberikan suara di TPS. Pemilih meminta menukar surat suara rusak atau keliru coblos. Tindakan, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Ketua KPPS. Surat suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut harus dicatat dalam berita acara. Tindakan, penggantian surat suara hanya dapat dilakukan 1 kali. Pemilih DPT datang di atas jam 12.00 WIB. Tindakan,
Pemilih dapat memberikan suara pada TPS tersebut. Pemilih tambahan atau DPK datang antri 5 orang dan datangi di atas jam 13 waktu Indonesia bagian Barat. Tindakan memberikan kesempatan pada pemilih DPK selama sudah berada dalam antrian sebelum paling lambat pukul 13.00 WIB. Saksi datang terlambat. Tindakan, saksi diperbolehkan masuk TPS dengan menunjukkan surat mandat. Pemilih tambahan atau DPK datang sebelum jadwal jam 12 waktu Indonesia bagian Barat. Tindakan, Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih tersebut untuk datang kembali ke TPS jam 12.00 WIB hingga 13.00 WIB. Persiapan penghitungan suara. Ketua KPPS membagi tugas KPPS untuk persiapan penghitungan suara. Menyusun ulang tata letak meja dan kursi TPS. Mensejajarkan kotak suara agar mudah disaksikan semua orang di tengah lokasi ruangan. KPPS menyiapkan dan memasang formulir model C hasil pada papan yang tersedia. Pihak yang ada di dalam TPS hanya anggota KPPS, saksi, dan pengawas TPS. Pemilih, pemantau pemilihan, dan masyarakat ditempatkan di luar TPS. KPPS menyiapkan dokumen salinan DPT. KPPS menyiapkan dokumen C daftar hadir DPT, daftar hadir pindahan atau DPTB, pemilih tambahan atau DPK, dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya. KPPS memberikan tanda silang pada A. Surat suara yang tidak digunakan, termasuk sisa surat suara cadangan. B. Surat suara yang rusak atau keliru dicoblos. Tanda silang pada bagian luar surat suara yang memuat nomor dan alamat TPS serta tanda tangan Ketua KPPS dengan spidol atau ballpoint. KPPS menghitung jumlah surat suara yang terdapat di luar kotak suara. A. Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan untuk masing-masing jenis pemilu. B. Jumlah surat suara rusak atau keliru coblos untuk masing-masing jenis pemilu. Pelaksanaan penghitungan suara. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup. Dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS ke-6 dan atau KPPS ke-7 melakukan pembukaan kotak dan menghitung jumlah surat suara dengan A. Membuka segel plastik atau kabel tis dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir. B. Mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPS. C. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara dan memberitahukan kepada saksi, pengawas TPS, pemantau atau masyarakat atau pemilih. Proses penghitungan suara. KPPS ketiga dan keempat mencatat ke dalam formulir C hasil, jumlah daftar pemilih tetap atau DPT, jumlah pengguna hak pilih atau pemilih DPT, daftar hadir pindahan atau DPTB, dan pemilih tambahan atau DPK. Data penggunaan surat suara. KPPS kedua membuka setiap surat suara untuk diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS. Ketua KPPS memeriksa tanda coblos, menunjukkan dan mengumumkan hasil penelitian surat suara sah atau tidak sah dengan suara yang jelas. Kriteria suara sah. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI. KPPS ketiga dan keempat mencatat hasil penghitungan suara masing-masing jenis pemilu dalam bentuk turus atau tali dan angka dengan tulisan yang jelas dan terbaca. KPPS kelima melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS.
KPPS ke-6 dan ke-7 menyusun, mengelompokkan surat suara sah dan tidak sah, dan mengikat dengan karet. Formulir C kejadian khusus KWK. KPPS dan saksi menandatangani formulir C hasil. Formulir model C hasil yang telah ditandatangani dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dengan difoto menggunakan Sirekap. Formulir model C hasil KWK. Pembuatan salinan. A. Setelah formulir model C hasil ditandatangani, Ketua KPPS mengisi formulir model C hasil salinan. KPPS menggandakan formulir model C hasil salinan menggunakan alat penggandaan yang disediakan di TPS. Jika KPPS tidak dapat melakukan penggandaan, KPPS dapat menggunakan dokumen elektronik melalui Sirekap. Ketua dan anggota KPPS menandatangani formulir model C hasil salinan dan C hasil salinan hasil penggandaan serta ditandatangani oleh saksi yang hadir. KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir model C hasil salinan kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS. Isi di luar kotak suara. Penyampaian kotak suara kepada PPK melalui PPS. 1. Rangkap formulir model C hasil salinan KWK Gubernur yang disegel dalam satu sampul dan berada di luar kotak suara, serta diberikan kepada PPS untuk diumumkan di wilayah kerjanya. Model C pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusi ke pemilih dimasukkan ke dalam sampul C pemberitahuan. Tinta tidak dimasukkan ke kotak suara, mencegah tidak tumpah ke surat suara atau formulir C hasil untuk antisipasi. Isi kotak suara. Penyampaian kotak suara kepada PPK melalui PPS. Formulir C hasil KWK Gubernur dalam sampul C hasil. Formulir model C hasil salinan KWK Gubernur sebanyak 2 rangkap dengan rincian 1 rangkap dimasukkan ke dalam sampul C hasil salinan dan ke dalam plastik ziplock. 1 rangkap dimasukkan ke dalam sampul C hasil salinan. Formulir C kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam sampul C kejadian khusus. Formulir meliputi model A Kapko daftar pemilih, model A daftar pemilih, model A Kapko pemilih pindahan, model A surat pindah memilih, daftar hadir pemilih yang terdiri atas model C daftar hadir pemilih DPT KWK, model C daftar hadir pemilih DPPH KWK, dan model C daftar hadir pemilih DPTB KWK dalam sampul pindah memilih, daftar hadir pemilih, dan daftar pemilih. Formulir lainnya dalam sampul C pendamping. 1. Model C pendamping KWK, 2. Model C pemberitahuan KWK, 3. Tanda terima. Sampul berisi surat suara sah, sampul berisi surat suara tidak sah, sampul berisi surat suara yang rusak atau keliru coblos, sampul berisi surat suara yang tidak digunakan, alat kelengkapan lainnya atau tanda pengenal, ballpoint, alat mencoblos, alat bantu tunanetra. Hasil pemungutan suara dimasukkan ke dalam kotak suara. Isi kotak suara. Penyampaian kotak suara kepada PPK melalui PPS. 1. Formulir dalam sampul C hasil. 2. 1 rangkap dalam sampul C hasil salinan. 3. Formulir lainnya dalam sampul C kejadian khusus. A. Kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU. B. Daftar hadir pemilih meliputi C. Daftar hadir DPT KPU, C. Daftar hadir DPTB KPU, C. Daftar hadir DPK KPU. C. Model A surat pindah memilih. D. A. Kapko daftar pemilih KPU. 4. Formulir lainnya dalam sampul C pendamping. A. C pendamping, B. C pemberitahuan, C. Tanda terima. 5. Sampul berisi surat suara sah gubernur dan wakil gubernur. 6. Sampul berisi surat suara tidak sah
gubernur dan wakil gubernur. 7. Sampul berisi surat suara gubernur dan wakil gubernur yang rusak atau keliru coblos. 8. Sampul berisi surat suara gubernur dan wakil gubernur yang tidak digunakan. Formulir surat pengantar berita acara. Formulir surat pengantar KPPS ke PPS. Kotak suara disegel dan diserahkan ke PPK melalui PPS. KPPS wajib mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS. PPS wajib mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayahnya dengan menempelkan formulir C hasil salinan di tempat umum pada kelurahan.